Jadi tuh Malaysia National Registration Department itu ngeluarin sebuah postingan bahwa ada nama-nama yang tidak dibenarkan untuk diberikan kepada anak-anak di Malaysia. Nama-nama tersebut adalah bodoh, busuk, harimau, skibidi, dan evil. Bentar, harimau? Harimau nggak boleh. Karena itu pernah terjadi, guys. Itu pernah terjadi di negara saya. Seperti beberapa kali viral nama-nama orang itu, guys, ya. Ada di Indonesia ini namanya Tuhan, ada yang namanya Nabi, ya. Bukan Muhammad, guys, tapi namanya Nabi. Dan nama-nama hewan dan lain sebagainya yang aneh-aneh, guys. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran dari orang-orang Indonesia pada zaman dulu, yang ibu-ibu dan ayahnya ini, guys, dan membuat nama anaknya itu Tuhan. Saya nggak tahu, guys, ya, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tapi ada pula netizen yang mengatakan bahwa Malaysia lebay. Ya buat lu semua, tapi sayangnya lu semua harus bersedia para brain rot di belahan dunia manapun. Karena pada akhirnya Malaysia nge-ban skibidi toilet. Wah, kok bisa-bisanya Malaysia nge-ban skibidi toilet? Apa-apaan ini Malaysia? Sangat-sangat tidak sigma, sangat-sangat tidak ohioris ya, aura minus 500.000. Kira-kira begitulah mungkin komentar para brain rot yang melihat berita bahwa Malaysia akhirnya memberikan sebuah berita yang dimana melarang para orang tua untuk memberikan nama anaknya skibidi. Ini seriusan, ini bukan bercanda, ini udah jadi berita dan mari kita ngapain gue bahas ya, tapi mari kita bahas. Skibidi dap dap yes, skibidi bap dap nip nip itu adalah sebuah tren brain rot yang pertama kali dipopulerkan sama konten kreator di YouTube namanya Dafuk Boom. Jadi dia adalah konten kreator yang suka bikin animasi SFM antara manusia berkepala manusia tapi ada di toilet sama manusia berkepala TV yang perang antara dua kubu gitulah. Yang dimana ini bener-bener nonsens banget, plot cerita juga nggak penting dan apa-apanya juga sangat-sangat yaping nonsens lah pokoknya. Tapi disukai banget sama anak-anak. Makanya videonya itu ditontonnya bukan 1 juta, 2 juta, tapi puluhan juta, belasan juta sama banyak orang di dunia yang mayoritasnya adalah anak kecil. Nah, sebenarnya tren brain rot ini awalnya dari para bocil-bocil tersebut yang suka banget menggunakan istilah-istilah di internet secara spamming. Jadi suka-suka mereka tuh nyebutnya apa segala macam. Jadi apa pakai aja gitu. Dengar kata skibidi, pakai skibidi di mana-mana, nyanyi lagu skibidi di mana-mana. Ada kata giat gitu kan, lu semua pakai kata giat, Ohio risk. Sekarang juga lagi masuk aura minus 100.000 dan lain-lain. Dolulu, delele, dololo lah. Pokoknya kayak gitulah. Nah, intinya itu bocil-bocil tuh nge-spamin itu tuh. Nah, orang-orang gedenya yang ngerti kalau itu adalah semacam kegiatan anak kecil yang nggak paham apa yang mereka ucapin tapi di-spam mulu. Orang-orang gedenya itu jadi pada kayak niruin tapi dalam keadaan yang ngeparodiin gitu. Mereka tahu itu nonsens dan nggak jelas gitu. Makanya kalau lihat akhir-akhir ini banyak banget konten kreator yang mainin kata-kata skibidi toilet, Vanum Tax, Ohio, Giat, Riz, skibidi yap yes gitu dan lain-lain. Nah, orang yang nggak tahu terus ngelihatnya dari parodi itu, mereka menganggap itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Banyak masyarakat yang nggak paham kalau itu parodi. Jadi, why I explain the meme? Why I explain the meme? Oh ya, soalnya banyak yang misuse di Twitter ya. Nggak boleh tahu marahin orang yang misuse pakai meme. Meme itu bebas, meme itu terbuka, meme itu nggak ada batasannya. Kamu nggak boleh larang-larang orang pakai meme sesuka hati mereka. Yang penting kan lucu. No, Rabu cringe will not back. Meme Indonesia will not back. Let it burn. Let it burn. I love watching the world burn. Enjoy the meme. I don't care anymore. So, itulah kira-kira buat kalian yang belum tahu awal mula skibidi, yap yes, Riz, Ohio, Giat, dan lain-lainnya. Itu adalah kata-kata yang emang dipakai sama bocil asal-asalan, diparodiin sama konten kreator, terus tiba-tiba, ya mulailah. Kalau orang-orang bilang, zaman gua dulu, normis hadir. Gua ngelarang normis, silakan pakai dengan misuse sesuka hati kalian, saya sudah tidak urus. Karena yang mau gua bahas hari ini adalah keseruan dari bagaimana kata skibidi ini ternyata sudah diimbau sama pemerintahan Malaysia untuk tidak digunakan kepada penamaan anak. Jadi itu Malaysia National Registration Department itu ngeluarin sebuah postingan bahwa ada nama-nama yang tidak dibenarkan untuk diberikan kepada anak-anak di Malaysia. Nama-nama tersebut adalah bodoh, busuk,
harimau, skibidi, dan evil. Bentar, harimau nggak boleh. Kalau yang lainnya kalian paham lah ya, bodoh, busuk, evil, kayak juga jelas lah di bahasa Indonesia juga itu adalah kata-kata yang kasar. Dan ini gue support aja sih, maksudnya ini adalah hal yang bukan remeh-temeh juga gitu. Pelarangan anak yang seperti ini niatnya baik, dan gue juga oke-oke aja sama pesan dari National Registration Department di Malaysia ini, karena ya emang bener gitu. Jangan asal-asalan namain anak, jangan namain anaknya bodoh, busuk, evil, dan skibidi. Itu nggak dibenarkan dan gak usah dilakuin sama parents-parents di luar sana. Kalau kalian bilang, ya lah lebay banget, mana ada orang tua namain anaknya salah-salahan. Bro, I wish you right. Gue berharap lu benar. Gue sangat berharap lu lah yang benar di argumen kali ini gitu loh. Karena memang baiknya seperti itu dan defaultnya seperti itu. Tapi melihat generasi cemas, gue nggak bilang Malaysia atau negara manapun ya, tapi as a whole, the new generation that exposed with the internet, gue rasa nggak semua orang akan seperti itu ya. Pasti ada aja orang tua yang menamakan anaknya dengan berbagai macam kemungkinan yang menurut mereka keren, tapi jatuhnya nggak keren. Serius man, di sekitar kita udah hadir gitu nama-nama anak-anak yang aneh-aneh dan aneh aja gitu. Gue nggak dapat kerennya tapi malah aneh aja. Ya ini preferensi ya. Pasti menurut orang tua itu keren, tapi buat gue ya aneh aja. Orang tua lu nggak salah, orang tua lu menganggap itu keren. Bayangin orang tua lu itu waktu dulu itu sering banget mendapat julukan, woi gila, respect, keren, lu keren gitu. Terus akhirnya dia terinspirasi gitu. Gue akan kasih nama anak gue respect keren karena dulu bapaknya itu di respect dan dibilang keren. Dan sekarang bayangin KTP lu namanya respect keren. Apakah menurut lu itu hal yang keren dan bisa di-respect? Ya gue gak tahu, gue berharap gak ada orang tua yang seperti itu. Makanya postingan ini juga oke-oke aja buat gue. Nah makanya kan skibidi itu kan mungkin rame gitu ya. Wah dari dulu bapak lu tuh kalau bercandaan skibidi toilet bulu gitu kan, Ohio Risvanum Tax gitu. Terus tiba-tiba dinamain tuh anaknya skibidi. Gimana ya? Ya mungkin buat lu itu adalah kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang seru, lucu, dan lain-lain. Tapi buat anak lu nanti pas masuk sekolah, itu adalah bahan bulian nomor 1. Nggak harus lu berak di celana dulu, nggak kata ya. Generasi gue tuh yang dikatain tuh pasti yang berak di celana, jatuh dikit nangis, disuapin nama emaknya. Pokoknya tindakan-tindakan bocil yang ya masih standar lah, juga bocil gitu. Pasti dikatain tuh, berak di celana, gitu segala macam kan. Bayangin, tanpa lu melakukan kegiatan yang aneh-aneh, tapi lu saat memperkenalkan diri, coba perkenalkan namamu. Nama kamu siapa? Skibidi, Bu. Aduh, apa kita nggak kesian? Apa kita tidak memikirkan anak itu ya? Sekali lagi ya, gue berharap nggak ada orang tua seperti itu. Tapi somehow gue merasa apa ya? Ada maksud yang tepat gitu untuk ini segera dikeluarkan gitu sama National Registration Department di Malaysia untuk enggak jangan namain anak lu skibidi gitu ya. Walaupun lu pada pakai brain rot itu setiap hari, no, skibidi will not be good for your future child. Dan kalau kalian pikir Malaysia itu lebay banget, ngapain gua kayak gini, lebay banget, ya lah biasa aja kali dan lain-lain. Negara kita punya peraturan yang gua kurang hafal ya, tapi kurang lebih kayaknya sama, yang intinya ada semacam kayak bukan cuma himbauan tapi peraturan, yaitu adalah lu nggak boleh namain anak lu yang aneh-aneh, yang maknanya nggak baik dan lain-lain. Ini gue lupa ingat, sorry. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah tahu hukumnya atau apa, atau mungkin koreksi, no itu anjuran bukan hukum. Oke. Nah ini apa yang abang kata ini ada benarnya ya guys ya. Sungguh ini ada benarnya, karena lucu aja gitu kalau memberikan nama anak skibidi didasari dari banyaknya jumlah penonton, atau dia pun ikut menonton ya sering ya skibidi di layar televisi, jadi dia membuat nama anaknya seperti skibidi juga. Tapi itu saya rasa adalah hal yang tidak baik, dan betulnya warga Malaysia ataupun pihak kerajaan Malaysia itu memberi aturan-aturan untuk pemberian nama anak yang baik, karena itu pernah terjadi guys. Itu pernah terjadi di negara saya, seperti beberapa kali viral nama-nama orang itu guys ya. Ada di Indonesia ini namanya Tuhan, ada yang namanya Nabi ya, bukan Muhammad guys, tapi namanya Nabi, dan nama-nama hewan dan lain sebagainya yang aneh-aneh guys. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran dari orang-orang Indonesia pada zaman dulu, yang ibu-ibu dan ayahnya ini guys, dan membuat nama anaknya itu Tuhan. Saya nggak tahu guys ya apa yang ada di dalam pikiran mereka, dan itu kemungkinan besar bagaimana ya aturannya seperti apa, saya juga kurang paham terkait tentang nama-nama yang wajib tidak boleh atau di blacklist di Indonesia untuk membuat nama anak ya guys ya. Nah kalau di Malaysia saya pernah dengar hal itu, nama-nama yang dilarang seperti yang dicantumkan tadi, bahkan ada nama-nama lainnya yang dilarang di Malaysia, dan itu juga ditaati oleh para orang-orang tua yang ada di Malaysia. Jadi mereka tak buat ya guys ya kalau dilarang seperti itu. Kalau di Indonesia ada juga yang buat ya, bahkan buat nama anaknya
sebagai Tuhan, tapi untung sudah diganti KTP-nya kemarin, diganti nama lain ya guys ya. Itu pun ketahuannya di umur 40-an ya. Oke, kita play. Minta maaf gue dan silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Tapi seingat gue ingat banget pernah tuh, yaitu adalah nggak boleh namain anak tidak baik dan bahkan nggak boleh yang juga kepanjangan. Kalau nggak salah, apakah gue bener atau salah? Please koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Jadi ya Malaysia nggak lebay karena ya gue rasa beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Cuman Malaysia jadi yang pertama untuk ngedeclare nggak boleh namain anak lu Skibidi. Dan gue mau nanya buat teman-teman gue yang di Malaysia, mungkin Deadputs ngeliat ini ya, tapi ya kenapa nggak boleh namain harimau ya? Ini pertanyaan. Gue pengen tahu dari teman-teman yang mungkin lagi kerja di Malaysia, mungkin bisa tanya temennya kenapa nggak boleh namain harimau di Malaysia atau lagi kuliah di Malaysia atau emang orang Malaysia yang lagi tinggal di Indonesia atau juga mensubscribe gue, silakan kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Gue malah penasaran banget kenapa di Malaysia kata harimau itu nggak boleh digunakan ke anak kecil. Gue yakin ini nggak mungkin tanpa sebab. Pasti ada yang pernah namain anaknya Skibidi somewhere in this world, man. Please don't do that. Dan gue juga mau tambah dan koreksi dari teman-teman di Malaysia. Ini dugaan gue ya, kalau pasal atau peraturan yang ditulis tuh yang nggak sedetail kata-kata ini, pasti kayak pasal yang bilang ya jangan namain anak lu yang jelek-jelek, dan ini contoh-contohnya gitu kan ya. Kalau misalnya gue salah, tolong koreksi gue lagi di bawah ya. Dari berita ini juga ditambahkan kalau ternyata tuh nggak boleh namain pakai title-title resmi official yang ada di Malaysia seperti Dato, Tan Sri, dan Puan Sri gitu. Make sense. Kayaknya di Indonesia nggak ada ya, correct me if I'm wrong. Karena ada yang namanya Sultan, temen gue, ada yang namanya Raja, temen gue. Nama-nama presiden juga ada ya sekitaran gue. Gak tau apakah Indonesia juga ada larangan untuk pakai title di namanya. Lagi-lagi bantu gue koreksi di bawah ya kalau misalnya gue keliru. Dan ditambahin juga kalau ternyata tuh nggak boleh pakai nama-nama yang susah dipronounce kayak YTJT apaan? YTJ yang tahu-tahu Taja apa sih? Usuyuks. Oh, gak mungkin kan ada orang yang namain nama anaknya seribet ini. Kesian anaknya juga. Ini pengalaman gue ya. Mungkin kalian udah gak ngerasain, tapi ini generasi gue pasti ngerasain. Nama asli gue tuh salah ya kalau kalian kira cuma 3 kata. Enggak, men. Enggak. Dan lu pada yang di generasi gue, inget gak? Kita tuh dulu waktu ngisi kertas ujian tuh mesti ngelingkerin apa hitam-hitam nama kita di kertas ujiannya. Bro, yang lain udah nomor 11, gue masih di kata terakhir nama gue. Udah gitu gue kalau ngelingkerin gak rapi lagi, takut salah lah, takut gak kedetek lah, dan lain-lain lah. Gue aja kesel ya nama gue kepanjangan. Apa kabar lu yang namanya susah dieja? Lu aja, baik suruh baca Usuyuk saya coba sini Usuyuk, coba ngomong nama kamu siapa? Dah gak bisa lah kasih nama Usuyuk. No Alek si di Ca Us Yuk Uks. Semoga ini semua cuma dugaan buruk gua bahwa ada orang tua yang menamakan anaknya seaneh, seribet, dan senyiksa ini. Tentu saja ini adalah kabar bagus ya buat teman-teman yang di Malaysia. Setidaknya jelas gitu ya, Skibidi akan jadi salah satu nama yang lahir dari anak Malaysia. Tapi kalau menurut kalian, apakah akan ada satu anak di negara kita yang namanya Skibidi? Kira-kira aja. Jangan sampai kesian anak ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Tentu gue tadi terbuka banget ya buat koreksi buat teman-teman yang tinggal di Malaysia dan teman-teman yang mungkin, kalau Indonesia tuh Kementerian Sosial ya kayaknya yang ngurus akte kelahiran dan lain-lain ya kalau nggak salah ya. Koreksi gue ya, atau tambahin gue kalau misalnya ada peraturan yang memang detail gitu dan jelas tentang penamaan ini ya di kolom komentar di bawah. Thank you. Dan gue minta maaf kalau ada salah, karena yang mau gue bahas adalah hal yang baiknya nih, dari bagaimana ya jangan sampai banyak orang tua mulai asal-asalan namain nama anaknya. Kesian anaknya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau korang suka video nih, jangan lupa lah tekan tombol subscribe ke bawah. Itu aja Radio Singam untuk episode. Oke guys, demikian tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Jadi ada saja netizen yang mengatakan bahwa Malaysia itu lebay, sangat lebay. Kenapa Malaysia itu sangat lebay? Tidak mungkin ada orang yang membuat nama anaknya adalah Skibidi. Tapi tidak seperti itu guys ya. Jangan jauh-jauh ya. Buktinya di dalam negeri saja, di Indonesia. Ada pun yang membuat nama-nama hewan. Ada pun yang orang tuanya membuat nama Tuhan. Ada yang membuat nama yang aneh-aneh ya guys ya. Bahkan KTP atau di Malaysia itu IC ya guys ya, itu sudah dirubah namanya oleh pihak pemerintah daerah ya guys ya. Kalau tidak dirubah itu namanya sangat kacau sekali ya. Maka itu mungkin di sini di Indonesia telah dibuat aturan nama-nama yang tidak boleh dibuat sebagai nama anaknya ya guys ya. Entah mungkin aturannya itu di pasal berapa, ayat berapa, saya juga kurang paham guys ya. Karena saya kurang mendalami hal tersebut. Tapi kalau di Malaysia memang sudah lama saya tahu ya guys ya, tidak ada aturan membuat nama-nama anak seperti kalau orang Islam itu biasanya membuat nama sesuai dengan Islami ya guys ya, seperti Azim dan juga Akram dan lain sebagainya guys ya, Muhammad ya, dan juga ya pokoknya nama-nama Islam ya guys ya, banyak sekali ya. Kalau orang yang Melayu Islam itu biasanya membuat nama-nama anak yang
anak nabi ya, sebagai Nabi Muhammad ya. Pokoknya yang nama-nama baik-baik ya guys ya di agama Islam, seperti itu setahu saya. Dan ada nama-nama yang tidak boleh dibuat sebagai nama anak di Malaysia, dan itu sudah tercantum dengan sangat jelas, sudah absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Dan bagi orang yang ingin melanggar aturan tersebut, tentu ada semacam hukuman yang akan dia terima ya guys ya. Nah ini jelas ya, apalagi membuat nama anak Skibidi. Nah ada pula yang membuat nama anaknya sebagai nama Skibidi, tapi ada pula netizen yang mengatakan bahwa Malaysia lebay. Nah ini sangat membingungkan ya guys ya, bahkan hal-hal negatif yang dibuat ya sebenarnya pihak kerajaan itu sudah mengatur, sebenarnya itu juga untuk kebaikan bersama ya guys ya, kebaikan orang tuanya, kebaikan dia yang diberi nama, dan orang-orang selingkungannya ya guys ya. Makanya itu kalau misalnya orang Melayu Malaysia membuat nama anaknya yang kurang baik ya, seperti dewa atau apa segala macam mungkin ya guys, ini mungkin ya guys ya, itu impact-nya banyak sekali ya. Ada pula yang mengatakan mungkin dari bangsa lain, anak ini kok namanya ini, namanya itu, namanya apa segala macam ya guys, yang aneh-aneh, padahal dia orang Melayu. Nah, hal inilah yang sangat-sangat mungkin ya, mungkin hal inilah yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh pihak kerajaan, karena nama anak orang Melayu itu sebaiknya berdasarkan nama-nama yang baik-baik pula di agama Islam, tidak nama-nama yang aneh ya guys ya. Karena kalau tidak ada aturan itu, mungkin bisa saja orang memberikan nama sembarangan ya, atau mungkin yang tidak bermakna. Ada pula yang bermakna tapi penyebutannya agak sedikit asing ya, dan lain sebagainya. Makanya perlu juga ya guys ya, di setiap negara itu dibuat perundang-undangan untuk nama-nama yang direkomendasikan untuk sebagai nama anak, ada juga nama-nama yang dilarang untuk dibuat menjadi nama anak, sehingga jelas ya guys ya, tidak sembarangan. Karena banyak sekali kalau saya lihat nama-nama pemain bola pun di Malaysia itu pasti kebanyakan nama-nama Islam ya guys kalau orang Melayu. Tapi kalau orang dari bangsa India itu namanya ya memang sesuai dengan India sana lah. Saya juga kurang paham ya guys ya. Tapi apapun itu saya juga salut ya guys ya, nama Skibidi itu dilarang di Malaysia memang karena kalau menurut saya negatif ya guys ya. Toilet ya guys ya, itu ada kaitan eratnya, jadi tidak baik. Kemungkinan besar nama tersebut jika anaknya besar nanti akan terjadi pembulian ya, dari teman-teman yang lain, seperti itu. Baiklah, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.